Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Silva Sutra, NIM 4521957. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, apa penyebab terjadinya konflik? Penyebab terjadinya konflik yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Di dalam realitas sosial, tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama, sehingga perbedaan pendapat, tujuan, dan keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling unggul. Jika masing-masing kelompok yang ada dalam kehidupan sosial memiliki sikap serupa, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dengan mengejar tujuan, kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Selanjutnya, konflik dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari konflik adalah mendorong terjadinya perubahan sosial seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial, memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok, memicu masyarakat menjadi lebih dinamis. Selain itu, dampak positif ini juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif tersebut adalah memicu ketidakteraturan sosial dalam masyarakat, mengancam norma dan nilai sosial yang sudah terbentuk sebelumnya dalam suatu masyarakat, menimbulkan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok, hingga hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak negatif dari stres. Menurunnya sistem kekebalan dan kesehatan tubuh seseorang. Jika sistem kekebalan dan kesehatan tubuh seseorang sudah menurun, maka ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa. Hal ini akan menimbulkan keadaan buruk seperti pelupa, tidak mampu untuk mengambil keputusan, kurang kreatif, cepat capek, lemas, dan masih banyak lagi. Jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dengan jangkau lama, maka seseorang bisa jadi berubah. Mereka bisa melakukan sesuatu yang merupakan suatu bentuk pelarian dari semua ketakutan dan kegelisahan tersebut. Dampak positifnya, kita akan semakin kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Kita akan semakin jeli untuk melihat tantangan yang akan datang dan sudah mempunyai suatu pengalaman bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Yang pertama, memberikan pujian kepada pegawai yang telah mengerjakan tugas. Yang kedua, memberikan teguran kepada pegawai yang berbuat salah. Yang ketiga, memberikan penjelasan atau penerangan mengenai hal-hal yang belum diketahui untuk mengurangi rasa ragu-ragu. Yang keempat, memberikan latihan dan kegiatan yang berkesinambungan untuk menambah keterampilan dan rasa percaya diri. Selanjutnya, pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik? Seorang karyawan dikatakan berhasil melaksanakan pekerjaannya atau memiliki kinerja yang baik apabila hasil kerja yang diperoleh lebih tinggi dari standar kinerja perusahaan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja. Kepuasan kerja yaitu sebuah respon dari perasaan individu yang mengukur sejauh mana seseorang menyukai pekerjaannya. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Semakin suka seseorang kepada pekerjaannya, maka potensi puasnya semakin besar. Jika rasa puas semakin besar, maka kinerja karyawan juga akan meningkat.
terbukti dari organisasi dengan karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan cenderung lebih efektif dan produktif daripada organisasi dengan karyawan yang merasa kurang puas dengan pekerjaannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.